Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 76. Jika Anda memegang jaket ibumu, Anda tidak akan tersesat. Long Zaitian mengendarai motor listrik kecil, dan kemudian pergi begitu saja. Tidak masalah. Jawab Qin Xiaomeng, dan kemudian melihat Long Zaitian pergi. Apakah kamu benar-benar mengenal Bailey Wuqiu? Duduk di kursi belakang, dia bertanya. Aku tahu, aku memiliki sedikit persimpangan. Long Zaitian hanya tersenyum. Dia hanya bisa mengatakan itu, tidak lebih, dia tidak bisa melanjutkan. Beberapa hal bersifat rahasia, dan dia tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak. Persimpangan kecil. Bahkan jika ada persimpangan kecil, orang tidak selalu mendengarkan Anda. Saya mendengar bahwa Bailey Wuqiu memiliki temperamen yang aneh, dan tidak ada yang bisa mengetahuinya. Gu Qinglian terkejut, tetapi masih sangat khawatir. Atau lebih tepatnya, tidak perlu khawatir, ini luar biasa. Lagi pula, dia tidak mengerti, bagaimana Long Zaitian bisa bersinggungan dengan karakter seperti Bailey Wuqiu. Namun, Long Zaitian memiliki hubungan yang baik dengan pemimpin kota Linjiang, jadi mengapa dia tidak bisa memiliki hubungan dengan Bailey Wuqiu? Ada terlalu banyak pertanyaan di hatinya, dan dia tidak terus memikirkannya. Saya tidak ingin menikah dengan menjadi menantu, tidak peduli apa karakternya, saya hanya ingin dia menyembuhkan penyakit ayah saya. Long Zaitian hanya tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dari masa lalu. Keduanya mengobrol sebentar, dan segera tiba di TK Xiaoyuer. Pada saat ini, itu adalah waktu pulang sekolah, dan pintu dipenuhi oleh orang tua yang menjemput anak-anak mereka. Pada saat ini, Liang Xueying sedang berdiri di pintu taman kanak-kanak. Di sebelahnya adalah Long Xiaoxi. Long Xiaoxi membawa tas sekolah kecil. Dengan tangan kecil, dia memegang jaket Liang Xueying, seolah-olah dia takut dia akan tersesat. Ayah, Guru Liang, ayahku ada di sini. Long Xiaoxi menunjuk ke Long Zaitian di kejauhan dan berteriak. Setelah memarkir motor, Long Zaitian dan Gu Qinglian baru saja berjalan. Tuan Long, Nona Gu, halo. Liang Xueying tersenyum ramah. Nyonya Liang, Anda telah bekerja sangat keras, apakah gadis itu nakal hari ini? Long Zaitian melirik Long Xiaoxi, dan kemudian berkata, pada saat ini, Long Xiaoxi melepaskan jaket Liang Xueying dan berlari untuk meraih jaket Gu Qinglian. Saudari Qinglian, guru berkata bahwa jika kamu mengambil jaket ibumu, kamu tidak akan tersesat. Long Xiaoxi menoleh ke samping dan berkata kepada Gu Qinglian. Gu Qinglian tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian memeluk Long Xiaoxi. Dalam pelukannya, dia juga orang yang sangat menyukai anak-anak, terutama anak seperti Long Xiaoxi. Gadis kecil yang berperilaku baik. Xiaoxi sangat baik, dia tidak menangis atau membuat masalah, dan saya menemukan bahwa dia tahu banyak kata dan tahu banyak hal. Dia benar-benar anak yang sangat pintar dan baik. Kata Liang Xueying dengan kekaguman, jelas, dia sedang berbicara dengan Long Xiaoxi. Selama hubungan mereka, dia menemukan sesuatu yang tidak biasa tentang Long Xiaoxi. Mendengar bahwa Long Xiaoxi memanggil Gu Qinglian. Kakak, Liang Xueying merasa sedikit aneh, tetapi dia tidak bertanya, bagaimanapun, itu adalah masalah keluarga. Bagus. Long Zaitian tersenyum nyaman. Hati-hati di jalan, sekarang dingin, jangan masuk angin. Setelah Liang Xueying dan Long Zaitian mengobrol, Long Zaitian pergi dengan motor listrik kecil. Sekarang sudah lebih dari jam 5, tetapi langit di kota Linjiang akan menjadi gelap. Lagi pula, ini adalah awal musim gugur, dan akan lebih cepat gelap. Kota Linjiang memiliki perbedaan suhu yang besar antara siang dan malam, dan ada angin sejuk yang bertiup di malam hari, yang membuat orang menggigil. Gu Qinglian menutupi Long Xiaoxi dengan mantel Long Zaitian, hanya menunjukkan kepalanya, dan kemudian membiarkan Long Xiaoxi duduk di tengah motor listrik kecil. Saudari Qinglian, lenganmu sangat hangat. Long Xiaoxi menunjukkan kepalanya dari mantelnya, dan berkata dengan gembira. Tentu saja, pegang erat ayahmu. Gu Qinglian menggaruk hidung kecil gadis kecil yang lucu itu, dan berkata dengan marah. Aku tahu, saudari Qinglian adalah yang terbaik. Long Xiaoxi berkata dengan sangat baik. Hanya mulutmu yang manis. Gu Qinglian berkata dengan lembut. Long Xiaoxi tersenyum main-main, seluruh wajahnya terkubur di punggung Long Zaitian. Zaitian, orang tuaku tidak makan di rumah malam ini, mengapa kita tidak makan di luar? Gu Qinglian tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya. Baiklah, bagaimanapun, ini agak dingin, jadi aku terlalu malas untuk kembali memasak. Long Zaitian juga berkata ketika dia mendengar kata-kata itu. Karena itu, mereka mengendarai motor ke jalan pejalan kaki, dan mereka benar-benar lapar, karena pada dasarnya mereka tidak makan banyak pada jamuan keluarga di siang hari, mereka berlarian, dan mereka lelah. Ayah, aku ingin makan mie usus gemuk, aku akan makan mie usus gemuk di tempat kakek He. Long Xiaoxi mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas. Oke, Long Zaitian berkata tanpa daya. Makan mie, apa kamu baik-baik saja? Long Zaitian bertanya lagi kepada Gu Qinglian. Aku baik-baik saja, anak itu bisa makan apapun yang mereka mau. Gu Qinglian tersenyum. Aku baru saja mengatakan bahwa Sister Qinglian adalah yang terbaik. Ayah,
aku sudah memberitahumu bahwa Sister King Lian adalah wanita yang baik, kamu harus cepat. Long Xiaoxi berkata, Long Zaitian terdiam ketika mendengar kata-kata itu. Apa yang kamu tahu di usia yang begitu muda, kamu bermain-main. Gu Qinglian mencubit wajah kecil Long Xiaoxi dan berkata dengan wajah menyayanginya. Aku tidak main-main. Jika ada wanita lain yang ditakdirkan untuk menjadi ibu Xiaoxi di dunia ini, Xiaoxi berharap wanita itu adalah Sister King Lian. Long Xiaoxi berkata dengan sangat tidak yakin. Oke, selama kamu bisa bicara, kamu masih muda, dan mulutmu sangat manis, jadi kamu bisa membuat orang bahagia. Gu Qinglian berkata begitu, tetapi hatinya manis. Diam, apa yang kamu bicarakan? Petik 2. Long Zaitian mengendarai motor listrik kecil dan mendengarkan obrolan tanpa henti Long Xiaoxi, jadi dia berkata. Orang-orang berbicara dengan Sister King Lian, mengapa kamu ikut berbicara? Long Xiaoxi berkata dengan marah. Pada saat ini, motor listrik kecil berhenti di pintu toko Hebo, dan Gu Qinglian juga membawa Long Xiaoxi dan turun. Hei, Xiaoxi ada di sini. Paman dia sangat antusias ketika melihat Long Xiaoxi. Halo, kakek He. Long Xiaoxi berteriak dengan penuh semangat. Baiklah, baiklah, kamu juga. Paman He sangat senang. Untuk gadis kecil Long Xiaoxi, dia sangat menyukainya, dia berperilaku baik, patuh, dan akan membuat orang bahagia. Paman He, aku sedikit lapar. Long Zaitian menemukan tempat untuk duduk dan berkata. Long kecil, siapa ini? Paman He memandang wanita yang berdiri di belakang Long Xiaoxi dan bertanya. Ini istriku, Gu Qinglian. Long Zaitian memperkenalkan. Dia kenalan lama dengan Paman He, dan dia merasa perlu untuk memperkenalkannya. Halo Paman He. Gu Qinglian juga tersenyum sedikit. Oke, kamu juga. Jadi itu Ibu Xiaoxi, kata Hebo Riang. Mendengar ini, Gu Qinglian sedikit tersipu, tetapi tidak membantahnya, karena semua orang mengatakannya, itu adalah kenyataan. Long Xiaoxi tidak berpikir ada yang salah dengan kata-kata Paman He, dan kemudian dia pergi ke meja dan melihat menu. Bab 77. Tidak ada hal yang baik pada pria. Kakek, aku ingin makan mie usus yang gemuk, aku ingin 2 mangkuk. Long Xiaoxi menunjuk ke mie usus lemak pada menu, dan kemudian memberi isyarat dengan kedua tangan. Oke, kakek akan memberimu usus yang gemuk. Kata Hebo Riang, mie usus gemuk sangat berlemak, kamu masih ingin makan 2 mangkuk besar. Gu Qinglian melirik Long Xiaoxi dan berkata. Dia selalu seperti ini. Long Zaitian tidak berdaya, tetapi berkata. Saudari Qinglian, aku bisa melakukannya, aku bisa memakannya. Long Xiaoxi berkata dengan sungguh-sungguh. Semua orang tahu bahwa kamu bisa memakannya. Long Zaitian melihat resepnya dan berkata tanpa daya. Mereka tidak berbicara denganmu, Long Zaitian, mengapa kamu melakukan begitu banyak hal? Long Xiaoxi berkata dengan sedikit jijik. Kenapa kamu selalu menggertak ayahmu? Gu Qinglian berkata dengan terkejut. Dia berubah. Dia tidak seperti ini sebelumnya. Pria tidak memiliki hal yang baik. Long Xiaoxi bersenandung, sementara Long Zaitian mengubur kepalanya untuk memesan makanan, dan dia sudah mengakui kekalahan. Batuk-batuk. Siapa yang mengajarimu ini? Bagaimana kamu tahu bahwa pria tidak memiliki hal yang baik? Gu Qinglian mendengar kata-kata Long Xiaoxi, dan benar-benar tersedak. Bibi Zhang berkata, Bibi Zhang selalu mengatakan itu. Long Xiaoxi mengatakannya sebagai hal yang biasa, Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan terdiam lagi. 2 mie, lalu 2 bubur, dan beberapa kue kering, kami akan membawanya pergi. Kata Long Zaitian, oke, aturan lama, Xiaoxi punya semangkuk mie usus gemuk lagi, aku akan mentraktirnya haha. Kata Hebo Riang, terima kasih, kakek He. Long Xiaoxi tersenyum dan berkata dengan main-main. Gu Qinglian melihatnya, tetapi menggelengkan kepalanya sedikit, dan tidak ada yang bisa dia lakukan dengan gadis kecil itu. Dia sering melakukan ini, dia akan tumbuh menjadi gadis gemuk besar cepat atau lambat. Long Zaitian tidak bisa menahan godaan. Tidak, aku tidak akan tumbuh menjadi gadis gemuk besar, bagaimana aku bisa menurunkan berat badan jika aku tidak kenyang? Long Xiaoxi berkata sedikit tidak yakin. Kalau begitu kamu makan, anak-anak tidak perlu takut menjadi gemuk. Gu Qinglian tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata ini. Saudari Qinglian adalah yang terbaik. Long Xiaoxi bersenandung. Segera, makanan di meja muncul. Ini adalah pertama kalinya Gu Qinglian datang ke sini untuk makan, dan kemudian menemukan bahwa makanan di sini ternyata sedikit lezat, seperti yang diharapkan. Semakin kecil tokonya, semakin enak rasanya. Bagaimana perasaanmu? Long Zaitian bertanya, dia khawatir Gu Qinglian tidak akan terbiasa. Untungnya, rasanya cukup enak. Saya tidak menyangka toko sekecil itu memiliki makanan yang begitu lezat. Gu Qinglian jelas memiliki nafsu makan yang baik, dan kemudian dia mulai makan. Long Xiaoxi tampaknya sangat lapar, setelah makan semangkuk besar mie usus berlemak, dan kemudian mangkuk besar lainnya, setelah makan, perutnya sudah membuncit. Merasakan perutnya yang membuncit, Long Xiaoxi merasa sedikit puas. Apa? Apa kamu kenyang? Apakah kamu masih bisa makan? Apakah kamu ingin lebih, atau kamu tidak akan memiliki kekuatan untuk menurunkan berat badan?
Long Zaitian tidak bisa menahan godaan melihat Long Xiaoxi, yang perutnya menjadi membuncit. Aku masih bisa makan sedikit. Long Xiaoxi memandangi kue di atas meja dan berkata sambil berpikir. Oke, jangan dimakan, perutmu akan pecah jika kamu memakannya lagi, bawa pulang ini untuk dimakan. Gu Qinglian menepuk tangan kecil Long Xiaoxi dan berkata. Oke, aku mendengar Sister Lian dengan jelas. Long Xiaoxi berkata dengan sangat baik kali ini. Mengapa kamu begitu patuh? Long Zaitian bertanya dengan heran. Aku tidak ingin kamu khawatir tentang itu. Ini adalah masalah antara aku dan Sister Qinglian. Bagaimana kamu bisa menjadi seorang pria? Long Xiaoxi mengedipkan matanya dan berkata. Mereka bertiga makan sekitar setengah jam, dan akhirnya selesai makan. Setelah istirahat sejenak, mereka bertiga berpamitan dengan Paman He, mengendarai motor listrik kecil, dan pulang. Setelah 10 menit perjalanan lagi, motor listrik kecil itu akhirnya kembali ke area perumahan Gunung Yunlan, dan ketika dia kembali ke pintu, Long Zaitian menghentikan motornya, menurunkan Gu Qinglian dan Long Xiaoxi, dan kemudian mobil itu dimasukkan ke dalam gudang. Gu Qinglian memegang Long Xiaoxi dan menuju ke rumah. Adegan hangat ini benar-benar dilihat oleh Wang Mei yang berdiri di lantai 2. Melihat penampilan bahagia mereka bertiga, Wang Mei sangat marah sehingga dia tidak bisa terus seperti ini. Mimpi itu tidak bisa menjadi kenyataan. Gu Qinglian, apa yang kamu lakukan? Dia seperti anak tua, tidak bisakah dia berjalan sendiri? Melihat Gu Qinglian memasuki ruangan, Wang Mei sedikit kejam. Saudari Qinglian, kamu menurunkanku, aku bisa pergi sendiri. Long Xiaoxi berkata dengan takut-takut ketika dia mendengar kata-kata itu. Kamu, ke kamar kakakku dulu. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, hanya tersenyum, mengusap kepala kecil Long Xiaoxi dengan sedikit kasihan, dan kemudian berkata. Kamu, Gu Qinglian, apakah kamu mendengarku? Melihat ini, Wang Mei berkata dengan marah. Mengapa kamu harus berurusan dengan seorang anak kecil? Dia hanya seorang anak kecil. Gu Qinglian berhenti, melihat kembali ke Wang Mei, dan berkata dengan nada dingin. Setelah berbicara, dia membawa Long Xiaoxi ke kamarnya. Saudari Qinglian, jangan bertengkar. Long Xiaoxi melepas sepatunya dan pergi ke tempat tidur Gu Qinglian. Aku tidak bertengkar, kakakmu paling tidak suka pertengkaran. Gu Qinglian menggosok kepala kecil Long Xiaoxi, dan berkata dengan sabar. Long Xiaoxi, pergi mandi, setelah mandi, lalu tidur. Pada saat ini, Long Zaitian muncul di pintu dan berkata kepada Long Xiaoxi. Aku akan di sini. Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dan merangkak dari tempat tidur dan meninggalkan kamar Gu Qinglian. Ayah, aku akan tidur dengan Sister Qinglian malam ini. Setelah Long Xiaoxi pergi, Gu Qinglian masih bisa mendengar suara Long Xiaoxi dan Long Zaitian berbicara. Dengan siapa kamu akan pergi? Mengapa kamu tidak memikirkan apakah Sister Qinglian ingin tidur denganmu? Long Zaitian sedikit terdiam. Masuk akal. Aku akan bertanya pada Sister Qinglian nanti. Long Xiaoxi berkata sambil berpikir, lalu tidak ada suara, waktu berlalu dengan cepat, hampir jam 9 segera. Bang bang bang. Pada saat ini, pintu Gu Qinglian diketuk. Saudari Qinglian, bisakah aku tidur denganmu? Long Xiaoxi mengenakan satu set piyama kelinci yang lucu, memeluk bantal kecilnya, dan muncul di pintu kamar Gu Qinglian. Ketika Gu Qinglian mendengar suara itu, dia membuka pintu. Oke, ayo. Gu Qinglian memeluk Long Xiaoxi dan berkata, lalu membaringkannya di tempat tidur. Dia akan tidur pada jam 9, yang merupakan aturan yang diberikan Long Zaitian padanya. Terima kasih, Sister Qinglian, itu bagus. Long Xiaoxi berkata dengan penuh semangat, dia bangkit dari tempat tidur Gu Qinglian, dan dengan sadar masuk ke selimut Gu Qinglian, memberikannya pada dirinya sendiri. Setelah selimut tertutup, hanya kepala kecil yang terlihat. Saudari Qinglian, jangan khawatir, aku tidak mengompol. Long Xiaoxi mengedipkan matanya dan berkata dengan serius. Bab 78. Mengapa tubuhmu begitu harum? Kau mengompol, aku akan mengusirmu. Gu Qinglian dan Ling Xiaoxi tertawa dan bercanda. Tidak, jangan khawatir. Lihat, ayo. Long Xiaoxi mengangkat selimut, melihat perutnya, dan berkata. Ada apa? Tanya Gu Qinglian. Perutku turun, tidak sebesar sebelumnya. Kata Long Xiaoxi serius. Bagus, jangan makan terlalu kenyang lain kali, makan terlalu banyak tidak baik untuk kesehatanmu. Gu Qinglian merasa sedikit lucu, lalu mematikan lampu dan naik ke tempat tidur. Tepat ketika Gu Qinglian naik ke tempat tidur, Long Xiaoxi baru saja merangkak ke dalam pelukannya dan meringkuk seperti anak kucing. Saudari Qinglian, mengapa tubuhmu sangat harum? Long Xiaoxi bertanya dengan bingung setelah mencium aroma tubuh Gu Qinglian. Kamu juga harum, kamu lebih harum daripada kakak. Gu Qinglian berkata dengan ringan. Saudari Qinglian, menurutmu orang seperti apa ayahku? Long Xiaoxi bertanya lagi. Kamu masih anak-anak, apa pedulimu dengan hal-hal ini? Gu Qinglian berkata dengan sedikit heran, dia selalu merasa bahwa Long Xiaoxi jauh lebih dewasa daripada anak-anak pada usia yang sama, dan dia sepertinya mengerti. Aku bukan anak kecil. Aku tidak bermain dengan anak-anak di halaman. Mereka terlalu naif, kata Long Xiaoxi dengan sedikit jijik. Tidurlah dan jangan bicara, atau kakak akan memukulmu.
Gu Qinglian bercanda. Begitu, aku akan segera tidur. Long Xiaoxi berperilaku sangat baik ketika dia mendengar kata-kata itu, dan segera menutup matanya dan tidak berbicara. Setelah waktu yang lama, gadis kecil itu akhirnya mendengar suara napas yang rata, dan menemukan bahwa Long Xiaoxi tertidur, dan Gu Qinglian menutup matanya dan memasuki keadaan tidur. Di ruangan lain, lampu masih terang, Long Zaitian memegang ponsel di tangannya, memanggil kotak pesan dengan Qin Yuanlin, dan mengirim pesan. Ketua Qin, keluarga Gu ingin mencapai kerjasama yang relevan dengan Anda. Besok saya akan pergi dengan istri saya dan mendiskusikan hal-hal terkait dengan Anda. Apa yang ingin dilakukan Tuan Long, Anda bisa memberi tahu saya. Qin Yuanlin menjawab hampir dalam hitungan detik. Istri saya belum mengetahui identitas saya. Saya satpam di grup Longteng. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Anda, mengerti? Long Zaitian mengirim pesan lagi. Saya mengerti, Tuan Long, yakinlah. Selanjutnya, tentang kerjasama dengan keluarga Gu, Anda hanya dapat terhubung dengan istri saya. Adapun hal-hal terkait dan pembagian manfaat, ikuti operasi rutin umum. Itu saja, kata Long Zaitian lagi. Dimengerti. Qin Yuanlin menjawab, dan segera, Long Zaitian membuat ekspresi oke dan mengakhiri obrolan. Segera, Long Zaitian memanggil kotak dialog Lin Si lagi. Apakah nyaman untuk keluar besok sore? Saya butuh bantuan Anda dengan sesuatu. Kata Long Zaitian. Oke, haruskah aku tetap mengatur tempatnya? Lin Si menjawab hampir dalam hitungan detik. Kamu datang untuk mengatur tempat. Kata Long Zaitian. Tidak masalah, kakak, apakah ada hal lain? Lin Si menjawab. Tidak ada lagi untuk saat ini. Kita akan membicarakannya ketika kita bertemu. Tidurlah lebih awal. Long Zaitian juga berkata. Selamat malam, kakak. Lin Si memasang ekspresi tertidur di belakang pesan. Ketika Long Zaitian melihat ini, dia tidak menjawab lagi. Dia meletakkan telepon dan bersiap untuk mematikannya dan pergi tidur. Tapi apa yang terlintas dalam pikiran, menyalakan telepon lagi, dan mengeluarkan kotak dialog dengan Long Yuner. Yuner, apakah kamu tidur? Kakak, kamu belum tidur, ada apa? Long Yuner bertanya. Universitas Linjiang akan dimulai dalam beberapa hari. Saya akan membantu Anda mengatur penerimaan. Long Zaitian mengetik sebuah baris dan mengirimkannya. Kakak, ini tidak mungkin. Jangan sia-siakan usahamu. Aku sudah keluar. Menurut aturan sekolah, aku tidak bisa kembali. Long Yuner jelas tidak percaya. Dia tahu aturannya. Universitas Linjiang sangat baik. Aturan adalah aturan, aturan sudah mati, tetapi orang-orang masih hidup. Jangan khawatir, kakak akan membantu Anda menangani semuanya dengan baik. Ketika saatnya tiba, saya akan meminta para pemimpin Universitas Linjiang untuk mengundang Anda kembali ke sekolah. Long Zaitian berkata lagi. Kakak, apakah kamu yakin? Long Yuner masih sangat tidak yakin. Bahkan jika dia bisa kembali, tampaknya keluarga ini tidak punya uang untuk membuatnya tetap bersekolah. Jika bukan karena kekurangan uang, dia mungkin sudah semester akhir sekarang, dan dia akan segera lulus. Mencari pekerjaan. Berbicara tentang ini, Long Yuner merasa sedikit emosional. Hidup seperti ini, ada banyak hal yang tidak dapat dihindari, dan ada banyak kenyataan yang harus dihadapi. Tentu saja, kapan kakakmu berbohong padamu, istirahatlah yang baik dan persiapkan dirimu untuk masuk. Kata Long Zaitian lagi. Oke, Long Yuner hanya dapat mengatakan itu, meskipun dia pikir itu tidak mungkin, tetapi saudara lelakinya mengatakan itu. Tampaknya benar, dan dia harus mempercayainya. Setelah mengobrol dengan Long Yuner beberapa kali lagi, keduanya mengakhiri obrolan mereka. Setelah mengobrol dengan Long Yuner, Long Zaitian melakukan dialog dengan Qin Xiaomeng. Avatar Qin Xiaomeng adalah kucing putih kecil dengan telinga terlipat, yang sejalan dengan gaya imut Qin Xiaomeng. Terima kasih untuk masalah hari ini. Long Zaitian mengirim pesan terima kasih, Qin Xiaomeng dengan cepat menjawab dengan ekspresi mengangkat hidung, sedikit dingin. Apakah kamu pikir jika kamu melakukan ini, aku bisa membuatmu menjadi tuanku dengan mudah? Qin Xiaomeng berkata dengan sedikit dingin. Jangan kamu terlalu banyak berpikir, tidak masalah jika aku menjadi tuanmu atau tidak. Long Zaitian menjawab sambil tersenyum, lalu menambahkan kalimat ini. Wow, mengapa kamu menjadi begitu sombong? Seru Qin Xiaomeng dengan berlebihan. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kata Long Zaitian. Apakah kamu akan mati jika berbohong? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana pria lurus sepertimu dapat mengejar menantu perempuanmu. Sangat cantik, cek, wajah itu, kaki itu, aku tidak tahan dengan pinggul itu, bahkan aku yang seorang wanita saja tidak tahan. Qin Xiaomeng tidak marah, hanya berbicara, topik dan topik berubah, dan itu langsung terkait dengan Gu Qinglian. Long Zai mendengar itu, Tian juga terdiam. Apa yang ingin kamu katakan? Long Zaitian berkata tanpa berkata-kata. Paman, bisakah kamu tahan? Kamu tidak memiliki kekurangan ginjal, kan? Qin Xiaomeng mengucapkan kalimat dengan senyum sinis di balik kata-katanya. Long Zaitian terdiam dan hanya bisa menjawab dengan serangkaian simbol. Jika kamu tidak menjawab, kamu akan setuju. Hehe, menahan diri,
Paman, wanita seperti serigala berusia 30-an dan harimau berusia 40-an, dan hari-hari yang akan datang akan terus berlanjut. Qin Xiaomeng berkata dengan ekspresi seram lagi. Saya tidak tahu apa yang Anda katakan sama sekali. Saya akan tidur. Terima kasih atas bantuan Anda hari ini. Long Zaitian terdiam. Setelah menjawab ini, dia mematikan teleponnya dan berbaring di tempat tidur. Hei, Paman, ini baru sebelum jam 10. Kehidupan malamku baru saja dimulai, apakah kamu begitu membosankan? Kamu mengabaikanku. Bagaimana kamu bisa mengabaikanku lagi? Ah, Qin Xiaomeng merasa seperti dia akan gila. Mengapa paman aneh ini selalu begitu dingin? Benar-benar membosankan. Bab 79. Keesokan harinya, Long Zaitian bangun pagi-pagi dan mengirim Long Xiaoxi ke taman kanak-kanak sebelum jam 8. Kemudian dia mengendarai motor listrik kecil, membawa Gu Qinglian, dan menuju grup Longteng. Sekarang bahkan belum jam 8, tapi kalau urusan bisnis, biasanya lebih tepat datang jam 10. Gu Qinglian sedikit gugup mengunjungi grup Longteng sekarang. Bertahun-tahun, dan dia tahu etiket di tempat kerja. Tidak masalah, janjiku dari jam 8 sampai 10. Kata Long Zaitian enteng. Mendengar kata-kata Long Zaitian, Gu Qinglian memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Bisakah kita tetap membuat janji seperti ini? Kami biasanya pergi keluar untuk membicarakan bisnis, dan kami biasanya membuat janji untuk waktu tertentu. Dari jam 8 hingga 10, pihak lain akan berpikir bahwa Anda sedang mengudara. Gu Qinglian berkata dengan tidak percaya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, perlakukan saja sebagai tamu di rumah teman. Long Zaitian mengendarai motor listrik kecilnya dengan serius, dan berkata dengan acuh tak acuh. Hubunganmu dengan Qin Yuanlin sangat baik. Gu Qinglian sedikit terkejut, dan persahabatan itu terbagi menjadi beberapa derajat. Mendengarkan kata-kata Long Zaitian, hubungan antara dia dan Qin Yuanlin tampak luar biasa. Tidak apa-apa, jangan gugup, Qin Yuanlin juga manusia, jadi jangan punya beban psikologis. Long Zaitian tersenyum dan berkata, Qin Yuanlin jelas tidak ada duanya di kota Linjiang, dan itu sulit untuk orang biasa untuk bertemu. Bahkan beberapa selebriti bisnis kesulitan bertemu Qin Yuanlin. Gu Qinglian hanyalah seorang wanita muda yang tidak dihargai oleh keluarga Gu. Bahkan jika wanita tua dari keluarga Gu pergi ke sana secara pribadi, Qin Yuanlin tidak akan dapat bertemu. Saya mengerti. Gu Qinglian menjawab, dan kemudian terus berbicara, duduk dengan tenang di atas motor listrik kecil, dan pergi ke grup Longteng. Di kota Linjiang, di sebuah kamar berperabotan mewah, Gu Minghui berbaring di tempat tidur, karena tangannya benar-benar patah, dan operasi baru dilakukan kemarin, wajahnya masih pucat. Tuan Minghui, Gu Qinglian dan suami sampahnya mengendarai motor listrik kecil ke grup Longteng. Pada saat ini, seorang pria parubaya masuk, membungkuk sedikit ke Gu Minghui, dan berkata, apakah Gu Qinglian benar-benar pergi, dan bahkan membawa suami sampahnya? Gu Minghui berkata dengan seringai di sudut mulutnya. Memikirkan Long Zaitian, dia sangat membencinya. Jika bukan karena sampah ini, tangannya tidak akan menjadi seperti ini. Menurut dokter kemarin, tangannya hampir mati. Tidak, mengunjungi grup Longteng tidak hanya membawa sepotong sampah, tetapi juga mengendarai motor listrik kecil. Ini tidak pernah terdengar. Qin Yuanlin hanya memiliki hantu jika dia melihatnya. Pria parubaya itu juga berkata dengan mengejek. Hahaha, Gu Qinglian ini takutnya ada lubang di kepalanya, dan dia benar-benar mengendarai motor listrik kecil untuk menemukan Qin Yuanlin. Bukankah ini memalukan? Mendengar kata-kata ini, Gu Minghui sangat gembira. Ayo, bawa aku ke tempat nenek. Kata Gu Minghui. Tuan, dokter mengatakan bahwa Anda belum boleh untuk gerakan yang kuat. Pria parubaya itu berkata dengan khawatir. Meskipun dia hanya mematahkan satu tangan, cederanya sangat serius, lengannya patah. Tidak apa-apa, dorong aku. Gu Qinglian dan aku telah berjuang selama bertahun-tahun, dan aku ingin melihat jalang busuk ini diusir dari keluarga. Aku tidak tahu mengapa kakek menghargai jalang bau ini. Hari ini, aku akan membuktikannya. Aku lebih baik dari pelacur bau ini. 100 kali lebih kuat. Gu Minghui menggertakkan giginya dan bersikeras. Tuan, tunggu sebentar. Melihat desakan Gu Minghui, pria parubaya itu tidak punya pilihan. Dia pergi keluar, membawa kursi roda, dan bersama dengan beberapa perawat, menempatkan Gu Minghui di kursi roda. Di bawah perawatan semua orang, dia dibawa keluar. Di aula villa keluarga Gu, saat ini, hampir semua orang yang berasal dari keluarga Gu datang. Mereka semua menunggu hasil utama, yaitu apakah Gu Qinglian dapat merundingkan kerja sama dengan keluarga Qin. Tentu saja, menurut pendapat mereka, tidak mungkin untuk menegosiasikan kerja sama dengan keluarga Qin, bukan karena mereka menunggu hasilnya, mereka menunggu, dan bekerja sama untuk mengusir keluarga Gu Qinglian dari keluarga. Anda harus tahu bahwa ketika lelaki tua dari keluarga Gu masih hidup, dia paling menghargai Gu Qinglian, dan bahkan menganggap Gu Qinglian sebagai dewi keluarga Gu. Membiarkan Gu Qinglian tinggal di keluarga Gu adalah ancaman bagi mereka. Lebih penting lagi, pada tahun-tahun ketika Gu Qinglian membantu orang tua untuk mengelola keluarga Gu makmur dan menunjukkan tren pertumbuhan bertahap. Dapat dilihat bahwa Gu Qinglian ini memang memiliki kemampuan tertentu.
Sangat disayangkan bahwa lelaki tua itu mati tiba-tiba, dan dia bahkan tidak meninggalkan surat wasiat. Gu Qinglian, yang kehilangan dukungan dari lelaki tua itu, secara alami tidak mungkin untuk tumbuh dewasa. Ditambah lagi, dengan Long Zaitian, botol minyak, hidup Gu Qinglian bahkan lebih kompak. Nenek, pada saat ini, ada suara di pintu aula. Gu Minghui berada di kursi roda dan didorong masuk. Minghui, kamu memiliki luka di tanganmu, mengapa kamu kemari? Wanita tua itu memandang Gu Minghui, sedikit mengernyit, dan berkata dengan sedikit khawatir. Nenek, Gu Minghui sedang duduk di kursi roda, tetapi pada saat ini, dia ingin berdiri dan memberi hormat kepada wanita tua itu, tetapi setelah berpura-pura melakukan yang terbaik, dia duduk kembali dengan pelan. Minghui tidak bisa membantu mengelola keluarga Gu di sisi nenek. Bocah bodoh, kamu sedang terluka, jangan terlalu memaksimalkan diri. Wanita tua itu berkata dengan ekspresi penuh kasih dan otentik. Minghui pantas menjadi harapan keluarga. Saat ini, dia masih memikirkan urusan keluarga. Bahkan saat ini pun masih memikirkan nenek dan keluarga. Kami memiliki seorang pemuda di dalam keluarga Gu kami. Jangan khawatir tentang itu. Tentu saja, Minghui adalah orang yang dihargai nenek, dan orang yang dihargai nenek, bagaimana bisa itu buruk? Ketika semua orang melihat ini, mereka semua membicarakannya dengan bangga. Kepala keluarga Gu, tidak ada keraguan bahwa dia memiliki tingkat kepercayaan yang cukup besar. Gu Qinglian, apa yang Anda bandingkan dengan saya? Para tetua telah memberi hadiah. Sebagai anggota keluarga, saya harus mengambil tanggung jawab yang sesuai. Gu Minghui berpura-pura sederhana dan otentik. Minghui, apa yang kamu lakukan di sini? Gu Qinglian ingin menjadi begitu besar, dia tidak ingin kamu menjadi putra tertua keluarga, dan dia yang membuatmu terluka. Wanita tua dari keluarga Gu berkata dengan dingin. Nenek, saya datang ke sini untuk melihat situasinya. Gu Qinglian adalah seseorang yang peduli pada keluarga kami. Saya pikir hampir tidak mungkin untuk membicarakan bisnis keluarga Qin. Saya datang ke sini untuk memberitahu nenek saya bahwa jika saatnya tiba, dia benar-benar tidak aku punya, dan aku harap kamu bisa memperlakukannya dengan baik karena dia juga ada dalam darah keluarga Gu. Gu Minghui menghela nafas dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua saling memandang dan sedikit mengangguk. Bab 80. Kemarin mereka memperlakukan Minghui seperti ini, dan Minghui masih terlalu memikirkan mereka, itu benar-benar tidak mudah. Seseorang berkomentar, saya melihat bahwa Gu Qinglian, tidak mungkin untuk berbicara tentang kerja sama dengan keluarga Qin. Artinya, bukan karena kita belum mencobanya, kita semua pernah mencobanya dan semua berakhir dengan kegagalan. Apakah Gu Qinglian berpikir dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan? Mungkin, itu karena dia memiliki suami yang sia-sia. Semua orang membicarakannya, secara umum, itu tidak lebih dari membesarkan Gu Minghui dan menginjak-injak Gu Qinglian. Dalam hati mereka, Gu Minghui akan menjadi penguasa keluarga ini cepat atau lambat. Tapi Gu Qinglian, saya khawatir saya tidak akan pernah memiliki masa depan yang cerah dalam hidup ini. Tidak peduli seberapa baik dia dan seberapa mampu dia harus tahu bagaimana menjadi manusia. Saya masih ingat bahwa ketika Gu Qinglian membantu orang tua mengelola keluarga Gu, mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan, bagaimanapun, Gu Qinglian ini tidak cukup masuk akal. Orang-orang kami baru tahu bahwa Gu Qinglian benar-benar membawa suaminya yang boros dan mengendarai motor listrik kecil ke grup Longteng. Pada saat ini, pria parubaya di samping Gu Minghui sangat tepat waktu untuk menebus pisaunya. Hahaha, mengambil sepotong kotoran dan mengendarai motor listrik kecil ke grup Longteng. Apakah Gu Qinglian ini memiliki lubang di otaknya? Omong-omong, dia akan berbicara tentang bisnis, tetapi dia pergi ke sana dengan motor listrik kecil, bukankah ini memalukan bagi keluarga kita? Itu benar, itu memalukan. 5 tahun yang lalu memalukan. Kami telah diejek oleh orang-orang di kota Linjiang karena Gu Qinglian dan suami sampahnya. Ketika anggota keluarga dan kerabat Gu mendengar kata-kata pria parubaya itu, mereka semua tertawa terbahak-bahak, dan arti ejekan itu jelas terlihat. Bagus jika dia bisa membicarakannya. Jika dia tidak bisa membicarakannya, jangan salahkan aku karena menjadi nenek yang kasar. Wanita tua dari keluarga Gu berkata dengan wajah dingin. Hatinya jernih, suaminya yang tidak berguna pasti akan dikeluarkan dari keluarga Gu. Mereka berkumpul di sini begitu awal, sehingga dapat dilihat betapa mereka ingin Gu Qinglian keluar dari keluarga Gu. Grup Longteng, di bawah gedung Longteng. Setelah jam 7 pagi, lantai pertama gedung akan mulai didekorasi dengan tampilan yang sangat khusyuk, seolah menyambut seseorang. Bahkan jika menyambut beberapa tamu penting, belum tentu grup Longteng akan begitu megah, dan tidak ada yang tahu siapa yang akan disambut grup Longteng hari ini. Yang lebih tidak bisa dipahami adalah bahwa bahkan ketua Qin Yuanlin dan putrinya Qin Xiaomeng tiba di tempat kejadian lebih awal, dan tampaknya mereka ingin menyambut orang-orang yang datang secara langsung. Entahlah, keberadaan seperti apa yang bisa membuat grup Longteng begitu memperhatikannya, bahkan memberangkatkan ketua dan putri ketua. Gu Qinglian dan Long Zaitian mengendarai motor listrik kecil dan berjalan melalui jalan-jalan dan gang-gang, dan segera tiba di gedung Longteng. Baru setelah jam 8, tetapi di bawah gedung Longteng, luar biasa sibuk.
Long Zaitian menemukan tempat dan memarkir motor listrik kecil itu. Zitian, ada apa? Mengapa sepertinya mereka menyambut seseorang? Mungkinkah grup Longteng memiliki beberapa orang penting yang datang hari ini? Gu Qinglian berkata dengan khawatir. Mungkin orang penting itu adalah kita. Long Zaitian turun dari motor dan tersenyum. Temui kami, bagaimana mungkin? Kami bukan orang penting. Nenek pernah meminta untuk melihat keluarga Qin, tetapi dia tidak melihatnya. Nenek masih tidak bisa melihat keluarga Qin, siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Gu Qinglian menggelengkan kepalanya, agak luar biasa otentik. Ayo, masuk. Long Zaitian tidak banyak bicara, tapi hatinya sangat jelas bahwa Qin Yuanlin mengatur pintu seperti ini untuk menyambut mereka. Dia terdiam di dalam hatinya, dan bahkan mengeluh bahwa Qin Yuanlin membuat keributan. Keduanya berjalan mendekat, diapit oleh penjaga keamanan berjas dan sepatu kulit, dan seorang wanita sopan santun. Zaitia, apakah sebaiknya kita pergi saja? Bukankah ini memalukan? Bukan kami yang mereka sambutkan. Gu Qinglian merasa sedikit linglung, dan postur ini membuatnya sedikit bingung. Karakter seperti apa yang bisa membuat grup Longteng mengambil sikap seperti itu? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum dan berjalan sambil memegang tangan Gu Qinglian, dia juga melihat demam panggung Gu Qing. Demam panggung juga normal, bagaimanapun, status Qin Yuanlin di kota Linjiang cukup tinggi, dan Gu Qinglian hanyalah seorang wanita muda yang diabaikan dalam keluarga Gu. Secara umum, Qin Yuanlin tidak mungkin melihatnya sama sekali. Ayo pergi, tidak apa-apa, ikuti saja aku. Long Zaitian, berpegangan tangan dengan Long Zaitian, Gu Qinglian sedikit malu, tapi hatinya sedikit lebih stabil. Mereka berjalan dan masuk melalui pintu masuk utama. Ada begitu banyak penjaga keamanan dan sopan santun berjas berdiri di kedua sisi, yang memberikan tekanan besar pada Gu Qinglian. Plok plok plok. Tepat ketika Long Zaitian dan Gu Qinglian berjalan di karpet merah, penjaga keamanan dan nyonya rumah di sekitarnya bertepuk tangan untuk menyambut mereka. Selamat datang Nona Gu dan Tuan Long di grup Longteng untuk mendiskusikan kerjasama. Tepuk tangan dan suara selamat datang berlanjut, dan Gu Qinglian benar-benar tercengang. Mereka disambut dalam pertempuran besar. Di ujung karpet merah, seorang lelaki tua berusia 50-an bahkan terlihat berdiri di sana bertepuk tangan, dan di samping lelaki tua itu ada seorang gadis cantik. Gu Qinglian mengenal gadis cantik ini, dia adalah Qin Xiaomeng kemarin, dan Long Zaitian benar-benar tidak berbohong, Qin Xiaomeng ini memang wanita tertua dari keluarga Qin. Gu Qinglian benar-benar terpana, dia tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama, hanya datang untuk berbicara tentang kerjasama, itu adalah pertempuran besar, yang benar-benar membuatnya takut. Ayo pergi, apa yang kamu lakukan? Long Zaitian meraih tangan kecil Gu Qinglian dan berkata, dengan cara ini, Gu Qinglian bereaksi, membersihkan kegembiraannya, dan berjalan menuju Qin Yuanlin. Ketika Qin Yuanlin melihat Long Zaitian dan Gu Qinglian, dia mengambil inisiatif untuk datang. Halo, Nona Gu, halo Tuan Long. Qin Yuanlin datang dengan sangat antusias, dan mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Gu Qinglian dan Long Zaitian. Gu Qinglian mengulurkan tangannya dan menjabatnya. Ketua Qin, ini terlalu besar. Gu Qinglian sedikit tersanjung. Ini bukan apa-apa sama sekali. Anda adalah istri Tuan Long. Seperti Tuan Long, Anda adalah tamu terhormat kami. Ketika tamu terhormat datang, kami tidak boleh kehilangan etiket kami. Qin Yuanlin sangat sederhana dan otentik. Orang-orang di sekitar yang melihat situasi ini juga tercengang. Apa status Qin Yuanlin? Ada banyak orang di kota Linjiang yang ingin melihat Qin Yuanlin, dan mereka bahkan memintanya. Tapi hari ini, dua orang ini benar-benar bisa membiarkan Qin Yuanlin keluar untuk menyambutnya secara langsung. Keberadaan seperti apa